Halo semuanya, hari ini saya dan tim akan mempresentasikan strategi pemasaran dari Tomorrow Coffee. Yang akan kami bahas selama beberapa waktu ke depan itu ada segmentasi pasar, keunggulan brand, strategi bersaing, contoh promosi sukses, peran media sosial, dan efektivitas promosi melalui UGC ataupun influencer. Nah, untuk yang pertama, kita langsung aja mulai dari segmentasi pasar dulu ya. Nah, untuk segmentasi pasar, Tomorrow Coffee sendiri menargetkan pasar di kota-kota besar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan demografis utama itu di sekitar usia 18 hingga 35 tahun, seperti mahasiswa dan pekerja muda. Mereka punya penghasilan menengah ke atas dan gaya hidup yang cukup modern. Nah, dari sisi psikografisnya, target pasar Tomorrow adalah generasi yang tech savvy, aktif di sosial media, serta menyukai tempat yang nyaman, cepat, dan Instagramable tentunya. Dan secara perilaku, mereka butuh kopi yang enak, cepat disajikan, dan harga yang tetap terjangkau. Oke, next. Oke, di sini ada pain engine konsumen, yang dimana pain itu masalah utama konsumen. Seperti kopi premium yang terlalu mahal, tetapi kopi instan yang tidak memuaskan. Serta antrian panjang di banyak coffee shop. Nah, sementara itu untuk gain ataupun keinginan mereka adalah mendapatkan kopi enak dengan pelayanan cepat, harga yang masuk akal, dan tempat yang nyaman untuk dipakai bekerja seperti WFC ataupun sekedar nongkrong-nongkrong. Mereka juga sangat menghargai adanya program loyalitas dan promo-promo menarik. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke target pasar Tomorrow Coffee, yang dimana target utama Tomorrow Coffee adalah generasi millennials dan Gen Z. Nah, termasuk mahasiswa, pekerja muda, hingga lifestyle seeker ataupun content creator. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, target ini mencari pengalaman modern dalam menikmati kopi, seperti butuh kepraktisan, suasana nyaman, dan tentunya produk yang punya value for money yang tinggi. Jadi Tomorrow tidak hanya jualan kopi, tapi juga jualan pengalaman. Next. Oke, di sini ada positioning Tomorrow Coffee, yang dimana positioning dari Tomorrow Coffee adalah menyediakan kopi berkualitas premium dengan harga terjangkau, layanan cepat berbasis teknologi, khusus untuk generasi muda urban. Nah, dengan tagline-nya yaitu See You Tomorrow, Tomorrow ingin menghadirkan optimisme dan semangat positif di setiap cangkir kopinya. Nah, untuk value professionnya cukup kuat, yaitu menggunakan biji kopi Arabica terbaik, mesin kopi yang otomatis dan cukup canggih, serta gerai modern, dan tentunya komunitas aktif seperti community. Oke, next. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke. Selanjutnya yaitu contoh promosi produk yang dinilai sukses atau efektif, yaitu See You Tomorrow. See You Tomorrow ini adalah salah satu contoh promosi produk yang dinilai sukses dan efektif. Lalu kampanye ini juga berhasil meningkatkan brand awareness dan memperkuat positioning dan mendorong juga penjualan secara signifikan. Lalu Tomorrow Coffee juga berkolaborasi dengan Maudy Ayunda sebagai brand ambassador pada tahun 2023. Tomorrow Coffee menggandeng Maudy Ayunda sebagai Tomorrow Empowering Official. Yang ketiga yaitu peluncuran jingle See You Tomorrow. Maudy Ayunda juga menyanyikan jingle brand terbaru berjudul See You Tomorrow yang bertujuan untuk menginspirasi individu untuk terus berkembang setiap hari. Nah, dan jingle ini juga menjadi elemen emosional yang memperkuat koneksi dengan konsumen. Next. Selanjutnya di sini ada peluncuran produk baru yaitu Celtic Cloud Series. Sebagai bagian dari kampanye, Tomorrow Coffee juga meluncurkan Celtic Cloud Series, yaitu Celtic Espresso Second, Celtic Cloud Latte, dan juga Celtic Cloud Coklat. Nah, peluncuran ini juga disertai dengan promosi menarik seperti merchandise eksklusif untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Dan yang keempat yaitu pencapaian penjualan. Kampanye ini berkontribusi pada pencapaian penjualan sebesar 40 juta cup kopi pada tahun 2023 melalui 600 gerai di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan penerimaan positif dari konsumen. Nah, kampanye See You Tomorrow dinilai sukses karena antara lain yaitu emosional dan inspiratif, yaitu menggunakan figur publik yang inspiratif untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Lalu yang kedua yaitu inovasi produk.
peluncuran produk baru yang menarik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu strategi promosi efektif, yang efektif. Mereka menggunakan promosi online untuk online dan offline untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan penjualan. Kontribusi nyata terhadap peningkatan penjualan dan pertumbuhan merek. Nah, kampanye ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi strategis dan inovasi produk dapat meningkatkan brand value dan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada unique selling point. Ini ada perbandingan Tomorrow dengan para pesaing, di mana Tomorrow ini fokus pada kopi dengan harga terjangkau tetapi berkualitas. Nah, untuk pesaingnya sendiri itu ada kopi kenangan, janji jiwa, dan startup. Untuk kopi kenangan ini dia lebih ke lifestyle brand ya, di mana mereka itu mengedepankan inovasi rasa sebagai kopi gaya hidup milenial. Nah, untuk janji jiwa lokal taste pride, di mana janji jiwa ini fokus pada rasa yang menyesuaikan lidah Indonesia dan menu khas lokal. Nah, untuk Starbucks sendiri kita tahu yaitu kopi dengan premium experience. Untuk kualitas Tomoro Kopi sendiri, dia menggunakan 100% biji lokal Arabica. Dan yang kedua, konsisten rasa dan sistem brewing modern. Yang ketiga, untuk pesaingnya ini, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan Starbucks ini mereka umumnya lebih ke menggunakan local beans atau konsisten terhadap bervariasi. Nah, selanjutnya next. Untuk yang selanjutnya ada servis, harga, dan kecepatan. Ini untuk servis excellent Tomoro dibanding para pesaing, di mana Tomoro ini digital ordering, proses cepat, dan pelayanan efisien. Itu dia, Tomoro itu didukung oleh aplikasi dan integrasi digital, di mana pesaingnya ini sendiri yaitu Starbucks, pelayanannya lebih ke personal, dan di jiwa pelayanannya pendekatan komunitas, dan kopi kenangan ini lebih ke ramah dan interaktif. Untuk harga sendiri, Tomorrow perbandingannya dengan para pesaing, Tomorrow harganya sangat terjangkau, di mana kita tahu harga kopi Tomorrow mulai dari 15 ribuan. Untuk pesaingnya, Kenangan dan Janji Jiwa itu harganya di 18.000 sampai 30 ya. Jadi ada perbandingan harga Tomorrow dan para pesaing sekitar 3 ribuan. Untuk Starbucks sendiri kita tahu kopi yang premium, harganya bisa lebih Tomorrow dan Kenangan serta Janji Jiwa. Nah, untuk kecepatan sendiri itu Tomorrow lebih ke grab and go dan efisien ya. Sedangkan para pesaingnya itu tergantung lokasi dan jam sibuk. Ini kalau Tomorrow ini proses pembuatannya lebih cepat, efisien, dan banyak outlet dengan konsep grab and go. Jadi kafenya itu ada di dekat kampus dan di stasiun yang gampang diakses. Next. Nah, untuk inovasi dan customer tiga gemal, yang pertama itu ada inovasi menu. Jadi Tomorrow itu ada season drink dan non kopi, serta dia ada menu makanan lain juga. Untuk yang kedua itu pokoknya ada brand identity, di mana yaitu lebih ke minimalis dan modern. Yang ketiga ada customer loyalty, di mana Tomorrow Coffee ini memiliki aplikasi mobile yang setiap customer membeli Tomorrow Coffee itu mendapatkan poin atau notifikasi promo. Nah, untuk yang setiap customer pembelian di gerainya langsung itu berinteraksi personal dan mendapat ucapan rekomendasi jika misalnya ada event atau sedang ulang tahun pergi ke Komoro. Next. Untuk strategi pemasaran dan bisnis dari perusahaan agar dapat berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat dengan brand kopi luar maupun sesama lokal. Di sini saya akan menjelaskan 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi produk dan inovasi, fokus pada rasa khas seperti kopi, susu pandan, dan seasonal flavor.
Gunakan biji kopi lokal untuk membangun identitas seperti Indonesia banget. Tambahkan produk non-kopi seperti teh, coklat, susu, oat, dan buat inovasi menu kolaboratif, misalnya edisi Lebaran ataupun Valentine. Selanjutnya, kembangkan aplikasi mobile dan kemasan ramah lingkungan. Next. Untuk yang kedua yaitu strategi branding dan harga. Positioning yaitu kopi berkualitas, harga terjangkau, dekat keseharian anak muda. Lalu visual branding harus cerah, fun, dan ramah lingkungan. Untuk harganya kompetitif dengan promo bundling, heavy haul, dan loyalty program untuk meningkatkan repeat order. Next. Untuk strategi yang ketiga yaitu strategi distribusi dan digital marketing. Yang pertama, lokasi outlet harus strategis, dekat stasiun, kampus, dan kantor. Lalu optimalkan platform delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ekspansi booth portable di kota-kota sekunder. Lalu digital marketingnya fokus di TikTok dan Instagram dengan kampanye viral, kolaborasi influencer, dan retargeting. Next. Untuk yang terakhir, strategi dalam komitmen sosial dan lingkungan, yaitu menggunakan kemasan eco-friendly dan sedotan kertas, dukungan petani kopi lokal lewat program Fair Trade, lalu aktifkan program CSR seperti penanaman pohon dan edukasi kopi untuk memperkuat citra sebagai brand yang peduli bumi dan komunikasi. Next. Oke, selanjutnya memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan pelanggan. Nah, untuk strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau konsumen muda yang dominan di platform digital. Yang pertama itu ada TikTok. Melalui TikTok, Tombola Coffee membagikan video pendek yang kreatif dan menghibur seperti tantangan, behind the scene, dan kolaborasi dengan influencer guna menjangkau audiens yang lebih muda dan meningkatkan viralitas konten. Yang kedua ada Instagram. Pada Tomorrow Cafe menggunakan Instagram untuk membagikan konten visual menarik seperti foto produk, promosi, dan informasi acara. Selanjutnya ada foto. Facebook, meskipun tidak seaktif TikTok dan Instagram, Facebook tetap digunakan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya ada X. Platform ini digunakan untuk berbagai pembaruan cepat, promosi, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui balasan dan rewards, memperkuat hubungan dengan komunitas online. Lalu ada kolaborasi dengan influencer lokal. Tomorrow Coffee juga memanfaatkan kolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas merek di kalangan demografis yang relevan. Strategi ini membantu dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan keterlibatan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan brand terkenal lainnya seperti Yandex dan juga Education. Nah, Instagram dan TikTok terbukti efektif dalam kampanye pemasaran Tomorrow Coffee. Instagram memungkinkan mereka untuk membangun estetika merek yang konsisten dan menarik. Sementara TikTok memberikan peluang untuk konten yang lebih viral dan menjangkau audiens yang lebih muda. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sisi lain, influencer dapat menyampaikan pesan secara profesional dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai brand melalui persona yang telah dikenal oleh pengikutnya. Namun, karena endorsement dari influencer sering dianggap sebagai bentuk promosi berbayar, audiens kadang-kadang memasuki persepsi bahwa pesan yang disampaikan kurang autentik jika dibandingkan secara langsung. Efektivitas user-generated content bagi Tomorrow Coffee bisa lebih menguntungkan dalam menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan konsumen. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk kolaborasi influencer umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan strategi user-generated content yang mengandalkan partisipasi organik para pengguna. Selanjutnya, contoh user-generated content.
Di sini contohnya konten UGC yang dibuat oleh akun Instagram sebagai berikut. Beli es kopi cuma 9.000 aja. Narasi tersebut memberikan kesan autentik mengenai nilai ekonomis produk Tomorrow Coffee yang ditawarkan. Selain itu, Tomorrow aktif memanfaatkan collaboration marketing. Misalnya pada akhir 2024, mereka berkolaborasi dengan anime Jujutsu Kaisen. Kolaborasi ini memicu pelanggan membuat konten sendiri. Banyak pengunjung bahkan datang mengenakan kostum cosplay karakter Jujutsu Kaisen di kedai Tomorrow Coffee. Fenomena cosplay ini menghasilkan engagement tinggi di media sosial, mencerminkan antusiasme fans dan dampak positif kolaborasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.